A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi sekolah naik tekukur, pulang sekolah tetap akur. Perbanyaklah bersyukur dan kurangilah mengukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih sering mengukur apa yang Allah kasih kepada kita dan dibandingkan dengan orang lain. Kita senang sekali kalau membandingkan apa yang kita miliki. Kalau kita mengukur masalah harta dengan orang lain, kita suka melihat orang yang paling tinggi, orang kaya, orang yang berganti mobilnya, orang yang tiap hari motornya berwarna-warni, ganti lagi. Meskipun padahal sejatinya belum tentu itu miliknya. Boleh jadi dia kerja di tukang servis atau tempat leasing motor sehingga dia bisa berganti motor. Tapi secara biasa, lumrahnya adalah ketika kita mengukur harta, maka kita melihat orang yang berada, orang kaya. Kita bandingkan kondisi kita dengan tetangga kita, dengan pejabat, dengan presiden. Jelas jauh kalau dengan presidennya. Ketinggian lah, kecuali kita misalkan menteri. Meskipun menteri ya tetap aja jauh dibandingkan dengan presiden, karena bebannya lebih tinggi dan pemasukannya juga berimbang. Itulah kenapa kalau dalam Islam beratnya amanah juga akan sepadan dengan pahalanya. Kalau perjalanan kita jauh dari tempat kerja, tempat kita mengajar, tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu, maka pahalanya pun berbeda. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya ke surga. Masya Allah, ini bandingannya, bandingan pahala ya. Pun juga kalau misalkan apresiasi dari perusahaan, itu kalau apresiasi dari perusahaan bukan masalah jarak, tapi masalah amanah. Kalau dia posisinya sebagai tadi presiden, jelas jauh karena amanahnya besar. Jadi menteri dibandingkan dengan penjaga rumah, penjaga villa atau penjaga masjid jauh ya. Tapi ya sekali lagi, dalam hidup ini bukan itu ukurannya. Kalau kita mengukur itu, mengukur nikmat yang Allah kasih kepada kita, maka jelas salah ukurannya. Kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah SAW, kata Rasul, unzur ila man asfala minkum, lihatlah kepada yang paling bawah, yang lebih bawah darimu. Kalau masalah harta, unzur ila man asfala minkum, lihat kepada yang lebih rendah, bukan sebaliknya. Kalau kita mengukur, membandingkan harta kita dengan tetangga yang kaya, jelas kita jauh, apalagi tadi dengan presiden. Tapi kalau kita mengukur dengan orang-orang yang hari ini tinggalnya di bawah jembatan, mereka masih luntang-lantung tiap malam di jalanan mencari tempat berteduh. Ketika hujan mereka cari musola atau cari balai agar tidak kehujanan. Ketika panas mereka berteduh di tempat yang yang umum, yang bisa membuat mereka terteduhi. Jelas kalau kita bandingkan dengan mereka, kita akan bersyukur. Kita alhamdulillah meskipun kontraktor ya, masih ngontrak, tapi kita bisa berteduh, bisa bayarin kontrakan bulanan. Apalagi kalau kita jelas punya rumah, udah tinggal tinggal uncang angin. Kalau orang Sunda bilang uncang angin, tangga kakinya udah tinggal enak aja, udah kayak bos lah, tinggal terima setoran dan sebagainya. Jelas itu lebih harus bersyukur lagi, bukan justru malah merendahkan orang-orang yang ada di bawahnya. Dan ini adalah pola pengukuran teman-teman. Tapi dalam Islam, kalau masalah ilmu bukan begitu ukurnya, kebalikannya. Kalau ilmu, kita harus mengukur ke orang yang lebih tinggi di atas kan. Kalau harta, lihat kepada orang yang di bawah. Kalau masalah ilmu, kita lihat ila fauqakum, kepada orang yang lebih tinggi di antaramu. Kalau misalkan kita levelnya di tangga 1, lihatlah ke tangga 2.
Misalkan kita tangga 5 nih ilmunya, maka lihatlah ke tangga 6, bukan ke tangga 4. Kalau ke tangga 4 kita akan sombong kita. Kenapa? Dia lebih rendah, kita lebih pintar. Tapi kalau kita mengukur ke yang lebih tinggi, kita akan merasa kecil, dan itu adalah hal yang baik. Kenapa kita menjadi rendah diri? Rendah hati. Rendah diri itu gak bagus. Kita merasa kecil, tapi kalau rendah hatinya yang merasa kecil, itu bagus. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengukur ini jangan sampai kita salah ya. Kita harus mengikuti panduan yang jelas-jelas, kalamnya berupa wahyu yaitu Rasulullah SAW. Maka yuk kita ukur kembali. Jangan pernah, maksudnya kita ukur, boleh mengukur tapi benar dalam mengukurnya. Tapi kalau masalah sejatinya, Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu bersyukur. Karena kalau udah bersyukur, teman-teman, udah nggak akan lagi mengukur. Kita mau diukur dengan orang rendah, dan ini kita bersyukur dengan yang ada, dan itu akan semakin membuat kita ridho, bahagia. Kan bahagianya kita itu adalah tujuan daripada hidup kita. Kalau saya nukil dari dari Ustadz Koh Denis Lim ya, beliau tuh mengatakan bahwa tujuan kita itu adalah bahagia. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, mau yang muda, semuanya bahagia. Dan untuk cara bahagia itu adalah kita melakukan apa yang Allah sukai. Itu doang. Karena kadang kita melakukan apa yang kita sukai, bukan yang Allah sukai. Tapi kalau kita melakukan apa yang Allah sukai, maka insya Allah kebahagiaan itu akan hadir dalam hidup kita. Kenapa? Karena jelas kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjadi paham tentang bagaimana menggapai kebahagiaan kita. Mari kita syukur apa yang Allah kasih. Istri 1, syukuri. Rumah 1, syukuri. Motor 1, syukuri. Ilmu 1, syukuri. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Kalau kalian kufur, nikmatku sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur di setiap hari, di setiap waktu, akan hal apapun yang Allah kasih kepada kita. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.